rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka kultum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimatnya kultum tapi sampai syuruk, jadi 7 menit gitu. Kalau nanti kurang 7 menit lagi gitu. Kita awali dulu dengan memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apapun karunia-karunia Allah, teruslah bersyukur, pasti Allah akan tambahkan karunia-karunia yang lain. Kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian sungguh kenikmatan yang sangat banyak, yang manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Maka ketika seseorang bersyukur atas karunia Allah, baik itu syukur atas ilmu yang didapatnya, syukur karena keturunannya, syukur karena hartanya, mudah-mudahan ketiga-tiganya melekat pada para jamaah sekalian, umurnya dipanjangkan dan penuh barokah, ilmunya ditambahkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga-tiganya pun menjadi manfaat setelah kita tidak berada di dunia ini. Bapak-bapak mengusahakan urusan dunia. Tadi ayat yang terbacakan oleh imam merupakan informasi ilahiyah yang memberitahu kepada kita sekalian bahwa kehidupan dunia ini seperti air yang turun kemudian cepat hilang dan tidak membekas apa-apa, kecuali pada ayat berikutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa al-mal harta, wal banun keturunan, merupakan ujian dan cobaan di kehidupan dunia ini. Zinatul hayatid dunya. Ayat berikutnya, wal baqiyatus shalihat, amal-amal soleh yang kita kerjakan khairun, akan menjadi lebih baik, sawaban, pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairun amala, dan merupakan harapan bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat demi ayat tadi terbacakan ada di dalam surat yang ke-18, yaitu suratul Kahfi. Karena kita diminta untuk kajian tematik, ayat yang tadi terbacakan memberitahu kepada kita sekalian tentang itu. Dan permisalan-permisalan yang sangat banyak Allah telah berikan agar manusia mendapatkan pelajaran, hikmah, dan lebih daripada itu, seseorang yang telah mendapatkan hikmah mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunianya maupun akhiratnya.
Kanjeng Rasul bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan-kebaikan, maka akan dipahamkan tentang din, tentang agama ini. Kepahaman agama bisa didapatkan apabila penuh dengan amalan-amalan. Semakin kita mengamalkan din, ajaran agama, semakin paham dan semakin yakin, dan kita berharap Allah memberikan pahalanya di yaumul kiamah kelak. Sungguh orang-orang mukmin apabila dibacakan satu ayat saja. Kita lihat coba ayat yang sebelah kanan atau sebelah kiri bapak-bapak sekalian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sungguh orang-orang mukmin itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, akan tergetar hatinya. Tergetar karena keikhlasannya, tergetar karena kesuciannya, sehingga satu ayat terbacakan 1000 amal akan dikerjakan. Kebalikannya bagi orang-orang kafir, 1000 ayat terbacakan tidak muncul satu amal pun. Maka beruntung orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gemetar hatinya, dan kemudian dibuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Maka kaitannya ketika Allah memfirmankan innalladzina amanu, ayat berikutnya adalah wa amilu sholihat. Ayat tadi ditutup ketika rakaat pertama, yaitu memberitahu tentang kesombongan. Jin dan manusia diseru untuk bersujud. Sujudnya itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mengingkarinya atas kesombongannya. Puasa adalah madrasatul ruhiyah. Madrasatul ruhiyah artinya puasa itu adalah memberikan sentuhan-sentuhan qalbiyah di dalam hati kita agar lebih bersih lagi, lebih suci lagi ruh yang menempel di jasad kita. Bersyukur apabila Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa beriman dan beramal soleh. Setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi pada rakaat kedua, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, telah tersampaikan di dalam Al-Qur'an itu masal, perumpamaan-perumpamaan agar manusia mengimani. Namun kebanyakan manusia waksaran nasi jadala, mengingkarinya, tidak mengamalkannya, dan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira rakaat pertama dan rakaat kedua mengingatkan kita sekalian betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita bertilawah Al-Quran, betapa pentingnya kita berqiraah Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, dan kita bertadarus Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran. Karena sungguh di bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia agar bisa mendapatkan keberkahan di dalam hidup di dunia ini dan barokah fil akhirah di yaumul kiamah kelak.
kaitannya dengan Ramadan, melanjutkan yang tadi malam tersampaikan. Sungguh di bulan Ramadan banyak sekali khosais, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Maka orang-orang salafus soleh menyiapkan untuk bisa mengisi bulan Ramadan. Ada persiapan yang telah disiapkan jauh-jauh 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Baik itu kesiapan melalui nafsiyah, jiwa ini jauh berbulan-bulan sebelumnya menjauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan secara fikriyah, yaitu senantiasa menuntut ilmu agar ketika masuk bulan Ramadan penuh dengan keyakinan, karena ilmunya itu mendorong yakin akan perintah-perintah Allah, dan kemudian keyakinannya itu memunculkan keimanan, keimanannya itu mengantarkan kepada amal-amal soleh. Kalaulah kita 3 bulan yang lalu sebagian kawan-kawan telah mempersiapkannya, baik itu dengan doa-doanya ataupun dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah fikriyah mendapatkan ilmu, salafus soleh menyiapkan masuk di dalam bulan Ramadan, yaitu dengan persiapan jasadiyah, yaitu mempersiapkan raga ini agar bisa siam, agar bisa qiyam dengan sebaik-baiknya. Begitupun disiapkan, yaitu secara maliyah, harta, disisipkan sebagian harta yang dikaruniakan oleh Allah, baik untuk infaknya, zakatnya, sedekahnya, yang dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Maka beruntung Allah telah mengkaruniakan kepada kita, baik itu tadi harta, baik itu ilmu, baik itu keturunan, semuanya mengantarkan kita untuk lebih taat kepada Allah, dan mudah-mudahan setelah keluar dari madrasah Ramadan bisa mencapai derajat al-muttaqun. Proses itu, prosesnya, kesiapan itu, baik itu tadi dengan nafsiyah, fikriyah, jasadiyah, maliyah, terus menerus hendaknya dipenuhi dengan kasratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu Allah akan lembutkan hatinya, Allah akan bukakan pintu hatinya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka benar Kanjeng Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan Allah itu sebagai puncak ketika seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahapan orang yang beribadah, tahapan-tahapan orang yang beribadah itu kalau dirasakan, dinikmati, maka akan merasakan anugerah Allah yang berupa baik itu salamatud dunya wal akhirah ataupun rahmatun. Rahmah puncaknya itu adalah maghfirah Allah, ampunan Allah, dan juga barokatun. Barokah artinya melimpah, barokah artinya ziyadah, barokah artinya namaun, tumbuh. Barokah itu adalah tercukupi. Salah satu keberkahan di dalam bulan Ramadan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya
an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahari barakatun. Hendaknya engkau bersahur ketika menunaikan puasa di bulan Ramadan ini, yaitu dengan sahur. Pada keterangan tasaharu, hendaknya engkau bersahur itu apabila sahur huruf sinnya dibaca menggunakan fathah, maka berupa ism. Ism di situ menunjukkan to'amnya, makanannya, makanan sahur itu. Tapi pakai dhammah suhur artinya adalah amaliyah, fi'lunnya, kerjaannya, apa yang dilakukan pada waktu sahur itu. Dua-duanya mendapatkan barokah. To'amnya, makanannya mendapatkan barokah, amaliyahnya mendapatkan barokah. Sungguh keberkahan di dalam hidup itu dicari, harus dituntut, harus didoakan, harus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca tadi urutan-urutan waktu ke waktu di dalam manajemen waktu di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanage waktunya dimulai dari waktu sahurnya. Rasul mendoakan pada waktu sedang sahur umatnya mendapatkan barokah. Kemudian salah satu hikmah seseorang bisa mengerjakan sahur itu adalah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholatul fajr. Bersiap-siap melakukan sholatul fajr yang biasanya ketika hari-hari biasa kita berat untuk sholatul fajr. Beruntung lagi karena bisa menunggu. Para jamaah sekalian bisa menunaikan rakaataini qoblal fajr. 2 rakaat sebelum didirikan sholatul fajr. Sungguh rakaataini, 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keterangan lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah ketika seseorang meninggal tadi sebelum kita dirikan sholat subuh, tidak akan ada artinya kecuali lebih baik 2 rakaat itu. Betapa nikmatnya ketika seseorang bisa menunggu waktu fajar itu. Sungguh waktu fajar itu dan sholat di dalamnya disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat, sehingga beruntung orang-orang yang bisa menunaikan rakaataini qoblal fajar dan kemudian bisa sholatul fajar. Ayat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat. Aqimis sholata liduluqis syams ila ghasaqil laili, yaitu perintah Allah untuk mendirikan sholat ketika setelah tergelincirnya matahari. Indikasinya matahari, yaitu sholatul duhri wa sholatul asri. Kemudian ayatnya itu dilanjutkan ila ghasaqil laili, terbenamnya matahari. Juga matahari, yaitu 2 waktu setelah terbenamnya matahari adalah sholatul maghribi wa sholatul isya. Namun di sholatul fajar, di sholatul subuh yang kita kenal, Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan wa qur'anal fajr. Indikasinya bukan matahari lagi, namun Qur'anul fajr, yaitu di dalam tafsirnya Qur'anul fajr hendaknya ketika didirikan sholatul subuh italatul qiraatil Qur'an, yaitu hendaknya untuk lebih memperpanjang bacaan-bacaan Al-Quran. Subhanallah, Allah memfirmankan untuk mendirikan sholat dan perintah itu wajib karena al-amru lil wujub, bahwa perintah Allah itu adalah kewajiban.
Sungguh beruntung apabila seseorang sholatnya sudah mudawam, sudah terus menerus. Di suratul Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'min, pakai harfu taukid yaitu qad, kemudian aflaha tingkat superlatif. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Latihan ketika sholatul fajr bisa bermudawamah adalah dilalui dengan latihan ketika sahur itu. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa terus-menerus istiqomah sholatul fajr. Disitulah setelah waktu-waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah waktu sahur, waktu fajar, waktu subuh, waktu sobah, waktu syuruk sampai syuruk, kemudian waktu bukur yaitu pagi hari. Bagaimana doa Kanjeng Rasul untuk umatnya? Ini untuk umatnya. Allahumma barik li ummati, ya Allah, Allah akan memberikan keberkahannya karena didoakan oleh Rasulnya untuk umatnya, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku fi waktu bukur, di waktu pagi hari. Maka beruntunglah orang-orang yang sahur dengan sempurna, sholatul fajar lakukannya, diamalkannya penuh dengan kesempurnaan. Kemudian sholatul syuruk di waktu pagi hari, tidak tidur ini, karena kebanyakan menggunakan waktu puasa ini untuk banyak tidur. Justru amaliyah yang positif dan aktif itu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, karena ayat yang menjelaskan tentang kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, yaitu Allah firmankan ayyamam ma'dudat. Ayyam artinya jamak daripada yaum, ma'dudat terbatas, yaitu 30 hari itu. Bahkan mungkin kalaupun dihitung 29 ataupun 30 hari. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankan puasanya itu sungguh banyak amaliyah yang positif dan aktif. Kita ulang-ulangi ini, mudah-mudahan para jamaah sekalian ketika masuk di dalam bulan Ramadan, amaliyahnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan wasl, seperti hamzatul wasl, yaitu menjadi jembatan rasa. Kita nikmat ibadah pada bulan ini, nanti bulan-bulan berikutnya terasa nikmat amaliyah ibadah itu. Dan dengan keikhlasan niatnya, maka Allah kuatkan untuk bisa mengamalkannya. Saya ulangi, dengan keikhlasan niatnya, maka Allah kuatkan dengan amalannya. Kekuatan untuk beramal itu adalah kekuatan at-taufik, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hidayah adalah kekuatan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an untuk petunjuk manusia. Telah tersampaikan semuanya di surat An-Nur. Ini kalau Bapak membaca yang atas ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah telah berikan cahaya di muka bumi dan langit. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya yang pertama Allah telah mengutus rasul-rasulnya, dan Allah telah menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim. Beruntung kita umat yang tidak hidup pada zaman Rasul bisa mengamalkan amaliyah yang Rasul ajarkan kepada kita sekalian. Rasul memberitahu tuba, katanya, beruntung
umat yang tidak hidup pada zamanku tapi mengamalkan amalia seperti yang aku perintahkan pada zamanku. Masya Allah, bapak-bapak hidup setelah 1500 tahun dengan kehidupan Rasul, namun mengamalkan amalia apa yang diperintahkan Rasul, maka Rasul mendoakan kepada umatnya mudah-mudahan mendapatkan barokah itu. Amin ya robbal alamin. Kaitannya dengan tafsir tematik tadi kita sampaikan, kaitannya dengan Ramadan kita sampaikan, terakhir dengan doa-doa. Sungguh bulan Ramadan itu adalah waktul mustajab. Ayat setelah kaitannya dengan Ramadan adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Koneksivitas, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sujud, ketika tajikul mal, yaitu ketika organ-organ pencernaan itu dalam keadaan kosong. Karena di situ justru ada tajyikus syaitan. Kalau orang yang kenyang itu bawaannya ngantuk, bawaannya sulit untuk beribadah. Sebaliknya ketika dalam keadaan kosong, Rasul memberitahu karena apa? Itu sedang mempersempit aliran-aliran godaan syaitan. Makanya Rasul memberitahu kalau datang bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan, sufidat. Sufidat itu artinya dibelenggu. Kalau sayatul jin itu benar-benar terhalangi oleh puasa itu. Tapi yang kadang-kadang menggoda sayatinul ins, setan-setan manusia, yang kadang-kadang sama-sama berselawung dengan kita, bermuamalah dengan kita. Tidak sedikit orang-orang yang diseru bulan Ramadan, ada yang mengeluh datangnya bulan Ramadan, ada yang masih menggoda agar kawannya tidak berpuasa untuk bulan Ramadan. Beruntung apabila yang masuk ke dalam diri kita adalah yang halal-halal, yang thayyib-thayyib, yang barokah-barokah, sehingga memudahkan kita untuk beribadah Ramadan itu sendiri. Syekhul Islam Imam Ghazali memberitahu dalam Tazkiyah Nufus, kalaulah asupan yang masuk ke dalam diri seseorang itu yang haram, yang penuh dengan maksiat, itu bisa menghalangi dirinya untuk beribadah. Di negeri-negeri lain, orang lain yang menghalangi. Namun di dalam tazkiyah nufus yang disucikan jiwanya itu, justru dirinya sendiri menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak bersyukurlah ketika dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah, syukurilah itu. Dan salah satunya adalah saumur Ramadan. Saumur Ramadan yang Allah firmankan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalaulah yang mendapatkan bulan Ramadan itu, maka hendaknya berpuasa. Syarat-syarat semuanya ada di dalam diri para jamaah sekalian. Baik itu dia seorang muslim, seorang yang baligh, seorang yang sihah, seorang yang mukim, dan seseorang yang tidak haid ataupun nifas. Semuanya ada. Tinggal kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya ataupun biasa-biasa saja, sehingga Ramadan pada tahun ini tidak memberikan sentuhan apa. Semalam diingatkan, niatnya di awal, mudah-mudahan niatnya sampai akhirnya. Ibnul Qayyim al-Jauzi menerangkan di dalam bab niat itu, hendaknya orang yang berniat itu seperti dalam ma'rakah, medan perang. Awalnya siap, di tengahnya siap, sampai akhirnya siap pula. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa dengan niatnya yang baik dan penuh mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diampuni, mendapatkan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika
Mu'adz bin Jabal diajari oleh Kanjeng Rasul, ada 3 doanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari kita sama-sama baca. Mudah-mudahan kelak nanti menjadi bagian dari doa-doa para jamaah sekalian. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang pertama, doa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama saja sudah minta tolong, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tulisan-tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauzi setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkalna 'ala Allah, kemudian kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sekuat apapun kita, setinggi apapun ilmunya, kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, karena banyak orang yang lebih mampu, lebih pintar, karena ketika diajak, contoh sholat saja gitu, biasanya masih enggan untuk mengamalkannya. Maka Rasul mencontohkan dan memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, terutama sholat, ala dzikrika wa syukrika, dan mensyukuri karunia-karunia Allah. Hadis Imam Ahmad memberitahu, man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur atas karunia Allah yang sedikit, lam yashkuril katsir, berat untuk bisa bersyukur ketika mendapatkan anugerah yang besar. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang mampu bersyukur. Di suratul Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur karunia-karunia Allah, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu. Maka Allah akan tambahkan, Allah berkahi. Siapa tahu berkahnya itu bukan untuk diri yang bersyukur itu, akan jatuh kepada keluarganya. Diberikan kesehatan, diberikan kemurahan, diberikan ilmu, diberikan kemudahan ketika mengamalkan amalan-amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, ini yang kaitannya dengan Ramadan, wa husni ibadatik, masih memohon kepada Allah, yaitu dengan sebaik-baiknya ibadah. Sebaik-baiknya ibadah, tuntunan ketika beribadah. Di dalam usul fiqh bahwa al-aslu fil ibadati mamnu, bahwa aslinya ibadah itu mamnu, dilarang, illa ma syara'allah, kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat puasa telah disyariatkan juga kepada orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kenapa perintah-perintah puasa itu telah tersampaikan kepada orang-orang terdahulu. Ketika Allah akan meninggikan derajat satu kaum, maka akan diperintahkan puasa itu. Dan sungguh puasa itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Kalau grade-nya beriman, kemudian nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa sebagaimana ayat di dalam puasa itu. Ketiga-tiganya di dalam doa itu mudah-mudahan kita amalkan, dan mari sekali lagi kita baca bersama, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang bisa kita sampaikan di subuh pagi hari ini. Mohon maaf karena kalimatnya kultum, tapi sampai syuruk. Sebentar lagi kita mungkin akan memasuki syuruk,
Dan menghitung waktu syuruk, ini keterangannya paling mudah kadang-kadang kita ngitung setelah waktu yang kita biasa gunakan 10 menit setelahnya. Tapi ada hitungan waktu yang mudah, yaitu dengan menghitung waktu maghrib sebelumnya. Kalau waktu maghrib sebelumnya kemarin jam berapa? 18 biasanya 18:05 menit lebih. Syuruknya ini jam 6:05 menit. Coba hitung, kalau di situ waktu syuruk jam berapa? 5:54. Tambah 10 menit. Kadang-kadang kita ngitung sebenarnya. Tambah 10 menit berapa ya? Gitu gini. Tapi yang pas itu maghrib jam berapa? 18. Tinggal menghitung. Jam 6:05 menit. Sama aja 10 menit, tapi hitungannya lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.